Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba Inu sedikit mengalami kenaikan 4%. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir di sini sedikit mengalami kenaikan juga 2,45%, teman-teman. Tetapi untuk candlestick di bulan November masih batang berwarna merah, teman-teman ya, di sini ya. Oke, karena memang Bitcoin akan masuk di crypto winter yang lebih dalam lagi ya, teman-teman ya, terutama untuk global crypto market cap-nya. Jadi tetap berhati-hati dalam berinvestment ya. Mengenai harga Bitcoin saat ini 260 juta rupiah, Ethereum 19.500, dan BNB 4,3 juta rupiah, teman-teman ya. Kemudian videonya sekitar sharing, berbagi ke teman-teman. Semoga segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin, dana bebas ya. Oke, mengenai berita global ya, hari ini untuk Mark Cuban ya, ternyata menjelaskan mengapa dia berinvestasi di kripto. Jadi salah satu miliarder, teman-teman, Mark Cuban ini. Pengusaha berpengalaman dan investor terkemuka Mark Cuban sangat antusias dengan peluang kontrak pintar yang terbuka untuk aplikasi pengguna akhir sementara masih dalam fase kemajuan yang baru lahir. Miliarder Mark Cuban, kontrak pintar akan bertambah signifikan, dan pemilik Dallas di sini Mark Cuban turun ke Twitter untuk menjelaskan dalam beberapa kata mengapa ia memutuskan untuk berinvestasi dalam produk kripto. Menurutnya, potensi gangguan dari teknologi kontrak pintar adalah analis atau katalis yang paling mengesankan baginya. Dia menyoroti bahwa kontrak pintar dapat menjadi dasar teknis untuk aplikasi berharga yang menangani berbagai kasus penggunaan. Nilai token ini atau itu ditentukan oleh nilai yang dibuat oleh aplikasi yang dijalankan di blockchain-nya, kata Mr. Cuban. Sementara itu, tidak semua di apps akan menjangkau audiens mereka, dan hanya aplikasi yang berharga kemudian berguna yang akan menarik klien baru untuk memulai kurva pembelajaran. Apa yang belum dibuat adalah aplikasi yang ada di mana-mana. Salah satu yang jelas dibutuhkan oleh semua orang dan mereka bersedia melalui kurva belajar untuk menggunakannya. Menggunakan itu tidak pernah datang ya. Saya berharap dan berpikir untuk akan terjadi. Kemudian baginya ya, segmen kripto modern dengan segala hambatannya terlihat seperti streaming di awal-awal internet tahun 90-an. Untuk meluncurkan atau menonton streaming video, pengguna perlu menyiapkan modem dial-up dan menginstal klien untuk TCP/IP, penyedia internet dan streaming itu sendiri. Dan Bull Ethereum, kritikus Cardano, penyintas permadani di sini, pada pertengahan 1990-an tampak jauh lebih rumit daripada sekedar menonton berita di TV atau mendengarkan program radio. Namun teknologi streaming berkembang menjadi elemen kunci dari segmen komunikasi global ya. Itulah beberapa dia yakin bahwa teknologi kontrak pintar masih dalam tahap awal. Ingat bahwa ini baru berusia 5 tahun. Perlu dicatat bahwa sebenarnya blockchain pertama yang dapat diprogram dengan kontrak pintar Ethereum diluncurkan pada 2015. Seperti yang dicakup oleh U2D sebelumnya, Mark Cuban dikenal sebagai kritikus keras Cardano dan advokat berpengalaman Ethereum. Dia menyebut aktivasi Ethereum Merge dan mengklaim bahwa itu adalah katalis besar untuk cryptocurrency kedua. Jadi pada pertengahan Juni 2021, proyek DeFi-nya, Iron Finance, ditarik Mark Cuban adalah penyedia likuiditas untuk Titan di bursa QuickSwap, teman-teman. Kemudian mengenai global crypto lagi ya, di sini kita perlu coba bahas ya, karena sangat penting juga. Jadi arus keluar pertukaran bersih melonjak setelah kebangkrutan FTX mendorong pemegang kripto di mana-mana untuk menjaga aset digital mereka sendiri. Data dari perusahaan analis on-chain CryptoQuant menunjukkan bahwa lebih dari 8 miliar dolar kripto telah mengalir dari bursa terpusat sejak 6 November ya. Dan ketika kekhawatiran tentang solidaritas FTX mulai menyebar, sejak pernyataan mengkhawatirkan CEO Binance Changpeng Zhou FTX minggu lalu, Bitcoin senilai 3,7 miliar dolar telah ditarik di bursa terpusat. Dan cadangan devisa kini telah menyentuh level terendah sejak November 2018, teman-teman. Kemudian Rabu, CryptoQuant mencatat bahwa lebih dari 80.000 Bitcoin telah meninggalkan bursa dalam periode 24 jam.
Ini adalah salah satu hari setelah Crypto Exchange membukukan penarikan pengguna dan FTX menghadapi permintaan penarikan yang luar biasa menjelang pembekuannya. Kemudian CEO CryptoQuant Kyung Ju menganalisis pergerakan dompet kripto pada hari Senin, menemukan bahwa ada cadangan stablecoin-nya turun 90% selama 7 bulan terakhir, teman-teman. Dan keruntuhan FTX ini membawa kehancuran kripto yang cukup dalam ya, teman-teman ya. Mengenai Shiba, di sini bond slip di bawah $1 menjelang peluncuran dokumentasi Shibarium. Jadi token ekosistem Shiba Inu Bond tergelincir di bawah $1 pada hari Selasa menjelang peluncuran dokumentasi jaringan layer 2 Shibarium. Bond diperdagangkan di bawah $1 hampir 2 minggu yang lalu, tetapi harga pulih dengan cepat selama hari-hari awal bukan November ya. Namun token mengalami penurunan hari ini, jatuh $1 menjadi $0,90 dalam perdagangan hari ini. Token turun 2 digit hari ini dan turun 10% dalam indeks setelah penurunan yang tajam ya, teman-teman. Kemudian mengenai bond ini ya, dia juga salah satu token penting karena untuk jaringan lapisan layer 2 Shibarium ya, untuk transaksi, teman-teman ya. Jadi kejatuhan itu terjadi meskipun pengembang utama Satoshi Kusama mengumumkan bahwa fokusnya sekarang adalah pada Shibarium dalam blok terbarunya. Satoshi berkata, saya sekarang akan mengalihkan fokus saya untuk mengiklankan game versi blockchain dan Shibarium dengan Cal karena kami segera mendekati peluncurannya. Unifikasi perusahaan yang membangun Shibarium sebelumnya telah mengungkapkan di sebuah blog bahwa dokumentasinya akan segera keluar sebelum kuartal 3 tahun 2022. Meskipun demikian, hal-hal tidak sejalan sesuai rencana dan Unifikasi merilis blog lain yang mengonfirmasi bahwa dokumentasi tersebut akan keluar beberapa saat kemudian. Kemudian mengenai Shibarium di sini ya, harga bond dapat melonjak pada hari-hari ini menjelang peluncuran dokumentasi. Sebelumnya naik 2 kali lipat, $0,50 menjadi $1 dalam 30 hari di bulan Agustus ya. Dan token akan digunakan sebagai biaya gas di jaringan Shibarium, teman-teman. Jadi semoga saja di tahun berikutnya kripto akan percaya ya terhadap blockchain di dunia kripto ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.